Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 dan 17 demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita rasakan ketika kita melihat orang menyembah berhala? Paulus sangat sedih melihat begitu banyaknya patung-patung berhala di Athena. Dan perasaan itulah yang mendorong dia untuk memberitakan Injil tanpa mengenal lelah dan siap menghadapi resiko apapun. Maka dimanapun berada, dia selalu mengajak siapapun yang ditemuinya untuk berdiskusi tentang apa yang mereka percaya, dan dimulai dari salah satu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus memperkenalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, orang Athena menanggapi dengan antusias apa yang diajarkan oleh Paulus, bukan karena mereka percaya, tetapi karena mereka memang terkenal sangat suka untuk mendengar hal-hal baru. Kisah Para Rasul 17 ayat 21 berkata, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Akan tetapi, ketika Paulus sampai pada kebenaran bahwa Tuhan Yesus yang telah mati disalibkan itu bangkit dari antara orang mati, sebagian dari mereka mulai mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Karena mereka menolak, maka Paulus berhenti berbicara dan pergi meninggalkan mereka. Meskipun demikian, apa yang dilakukan Paulus tidak sia-sia. Sebab di ayat 34 dikatakan bahwa beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara, setiap kali Injil diberitakan dengan benar, pasti ada yang menolak, tetapi juga ada yang menjadi percaya dan diselamatkan. Satu orang yang percaya pun sudah cukup untuk menjadi benih berdirinya gereja. Karena itu, bagaimanapun tanggapan orang, tetaplah memberitakan Injil dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat semua pelayanan kita berhasil. Amin.